Hai, selamat malam. Saya Maria Emilia Susanti dengan NIM 22C10149. Di sini saya akan mengawalinya terlebih dahulu dengan berdoa menurut kepercayaan saya, agama Katolik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Tuhan, kembali kami mengucap syukur berkat-Mu hari ini, dari pagi hingga malam hari ini. Ya Tuhan, pada malam hari ini, Santi masih mengerjakan tugas dari Legiotas. Semoga Pak dosen dan teman-teman semuanya tetap diberikan semangat, kesehatan untuk sama-sama mencari ilmu. Ya Tuhan, berkatilah kegiatan kami sehari-hari, lancarkan semuanya. Terima kasih atas berkat-Mu selama sepanjang hidup kami. Demi nama-Mu, haleluya, amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dikutip dari jurnal, tema utama dari penelitian ini untuk mengeksplorasi apakah iman refleksif kesadaran sebagaimana terungkap dalam kontemplasi dapat dikaitkan dengan peningkatan kesehatan pengalaman dan persepsi. Hipotesis utama ini umumnya didukung. Peserta pengalaman kontemplasi skor persepsi kesehatan pada ukuran kesehatan umum, detak jantung, variabilitasi, dan indeks encephalography memberikan bukti yang konsisten bahwa iman kontemplasi dikaitkan dengan kesadaran kesehatan yang meningkatkan secara umum, seperti yang diungkapkan melalui cara yang bermanfaat, koheren, dan bermakna spiritual. Berpusat pada hati, sadar secara emosional, keadaan kesadaran rileks dan waspada. Kontemplasi dipilih sebagai teknik penelitian atau variabel bebas. Istilah kontemplasi seperti meditasi dan doa sebagai yang terbaik dengan pendekatan integral kita terhadap iman. Bagi kami, meditasi biasanya merupakan refleksi tentang interioritas dan doa biasanya mencakup ketuhanan, sedangkan kontemplasi dipandang sebagai suatu bentuk lanjutan dari meditasi atau doa yang berdasarkan pengalaman juga memfasilitasi wawasan dan wahyu. Iman menuntut niat sadar dan komitmen dalam perintah, praktik terampil seperti kontemplasi, doa, atau meditasi menurut Wilber. Investigasi terhadap iman dan kesehatan sangat relevan dalam konteks Afrika Selatan. Penyembuhan iman terjadi di seluruh sub-Sahara Afrika. Bentuk penyembuhan adat yang serupa adalah ditemukan di sebuah benua, terutama di negara-negara yang relatif kekurangan alam modern fasilitas perawatan kesehatan ilmiah. Temuan bahwa iman dapat meningkatkan kesehatan didukung oleh bukti dari penelitian acak uji coba terkontrol yang disediakan oleh ahli jantung Harvard Benson 1997. Ilmiah kontemporer, praktik berbasis bukti dalam program promosi kesehatan berbasis agama mendukung sebelumnya bukti dari berbagai tradisi spiritual seperti Hindu, Yudaisme, Buddha, Taoisme, Islam, dan Kristen dengan contoh yang luar biasa dalam praktik penyembuhan Yesus Kristus. Di surat pertamanya kepada jemaat di Korintus ayat 13, baris 13, Santo Paulus berbicara tentang iman. Terdapat juga makna tersirat, tapi tidak dibuat eksplisit, yaitu bagi orang Kristen, cinta dan harapan seperti itu biasanya didasarkan pada iman, yang dalam giliran didasarkan pada kepercayaan atau keyakinan anugerah Tuhan. Dari perkembangan psikologis Perfeksis Erikson 1963, mencatat kepercayaan dan harapan berkembang jika dikaitkan dengan krisis kehidupan berhasil dinegosiasikan dalam 2 tahap psikososial pertama kehidupan. Baru-baru ini, Susan Gies secara konseptual menganalisis iman dalam hubungan dengan kesehatan dan kesadaran yang berkembang di masa praktisi perawatan kesehatan dapat mengidentifikasi, menghargai, dan mendukung 4 atribut iman yang dinamis. Yang pertama, suatu pola kepercayaan yang melandasi sekarang dan masa depan. Yang kedua, menemukan makna dalam sebuah keadaan hidup termasuk kesehatan dan penyembuhan. Yang ketiga, sengaja hidup sesuai dengan keyakinan. Dan yang keempat, saling berhubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Daya ilahi atau alam semesta, meskipun konseptual analisis ini menyiratkan bahwa iman itu banyak aspek, termasuk makna, pengalaman, perilaku, keyakinan, pikiran, perasaan, dan seterusnya, yang jika direnungkan secara sadar, mungkin memiliki implikasi kesehatan yang bermanfaat. Refleksi dimensi penyembuhan iman yang dapat dinyatakan sebagai berikut.
Jika transformasi kesehatan adalah dipengaruhi oleh iman dan kesadaran, maka menjadi lebih sadar akan iman, meningkatkan atau kualitas dan kuantitas kesehatan. Jika ini juga mendekati proses khas yang terjadi dalam doa, kontemplasi, atau meditasi, maka mungkin kompletasi refleksif iman itu sendiri dapat memiliki efek yang sama atau diperkuat pada promosi kesehatan. Teori Integral Weber 2000 mendukung pendekatan terhadap pembuatan analisis dan data interpretasi temuan dalam bentukannya yang paling sederhana, semua kuadran Wilber. Model dengan pluralisme metodologi integral mengintegrasikan subjektif dan objektif, kualitatif, kuantitatif, individual dan kolektif, interior dan eksterior perspektif, serta metodologi terkait dan klaim kebenaran dari setiap fenomena atau peristiwa. Niat adalah untuk memfasilitasi wawasan individu, objektivitas ilmiah, dan datasmen relatif dalam mengeksplorasi perenungan iman subjektif. Perubahan kehidupan duniawi yang tak terhindarkan, bahkan untuk itu dengan hubungan yang paling kokoh dengan yang mutlak, masuk akal bahwa iman sebagai perasaan mengetahui atau percaya akan diuji selama siklus hidup karena relatif berubah sifat dari proses ini. Intuisi yang diterima selama kontemplasi menghasilkan kedamaian. Itu adalah cara melepaskan, membiarkan Tuhan menyambut apapun yang akan muncul seperti keheningan dalam badai pikiran. Kepercayaan pada ketentraman dan merasakan bahwa jika ada satu pintu menutup yang lain akan terbuka, dan dapat dimengerti bahwa peristiwa itu akan menyebabkan kepercayaan pada beberapa orang, kesadaran yang lebih besar di balik fenomena nyata. Iman adalah pengalaman bahwa seseorang percaya pada makhluk yang lebih tinggi yang menciptakan segalanya. Itu adalah cara melepaskan, membiarkan Tuhan menyambut apapun yang akan muncul seperti keheningan dalam badai pikiran. Kepercayaan pada ketentraman dan merasakan bahwa jika ada satu pintu menutup yang lain akan terbuka, dan dapat dimengerti bahwa peristiwa itu akan menyebabkan kepercayaan pada beberapa orang, kesadaran yang lebih besar di balik fenomena nyata. Iman adalah pengalaman bahwa seseorang percaya pada makhluk yang lebih tinggi yang menciptakan segalanya. Saya sendiri telah melakukan kontemplasi melalui ayat Petrus 4 ayat 8 yang berbunyi, tetapi yang terutama kasihilah sesungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat ini memberi gambaran bahwa ada perbedaan sangat jelas antara menutupi dosa dengan menutup-nutupi dosa. Jangan mengira jika kita dan teman kita saling menutupi dosa satu sama lain, itu artinya kita mengasihi dia. Kita sebagai manusia yang penuh dosa, sebaiknya jangan pernah kita menutup-nutupi dosa yang kita punya, yang telah kita perbuat, yang artinya kita sebagai manusia lakukanlah sesuatu dengan hati nurani, dan jangan pernah menjadi seorang yang munafik. Jadilah diri kita sendiri, tidak disukai oleh orang lain, daripada melakukan tindakan tidak terpuji tapi disukai oleh orang lain. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat malam.